Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Efraim Decoberten Peters SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 3 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan kolaboratif, sehingga tercipta suatu kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik, tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang dapat mengembangkan karakter murid. Berikut membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun yang menjadi tolak ukur dari aksi nyata ini adalah penerapan berbagai bentuk budaya positif di sekolah sebagai wujud implementasi nilai-nilai positif profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Adanya perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik dengan terbangunnya disiplin positif pada dirinya, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid. Selanjutnya, lini masa dari rangkaian tindakan yang dilakukan pada aksi nyata ini adalah: pertama, membuat rancangan aksi nyata. Yang kedua, berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum yang mewakili kepala sekolah untuk mendiseminasi pemahaman budaya positif dan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Yang berikut, melaksanakan diseminasi atau pengimbasan kepada guru tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Berikut, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah, serta melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan aksi nyata yang sudah dilakukan. Aksi nyata ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa-siswi agar rencana aksi nyata yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan dari orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya berikut ini adalah diseminasi tentang budaya positif yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Pocoranaka. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Efraim, hari ini Pak Efraim akan mempresentasikan sedikit tentang diseminasi budaya positif di sekolah kepada kita semua. Harapannya bahwa kita semua bisa menyimak ini sebagai bagian dari proses dari Pak EP dan juga sebagai bagian dari apa yang akan kita lakukan di sekolah kita. Selanjutnya, kesempatan sebesar-besarnya kami berikan kepada Pak Efraim untuk mempresentasikan apa yang menjadi tujuannya. Oke, baik teman-teman, saya berdiri. Ya baik, terima kasih Paul untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Oke, baik teman-teman, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, baik, mungkin teman-teman sudah pernah lakukan budaya positif di sekolah. Apakah teman-teman pernah lakukan itu atau pernah mengalami itu?
tentang budaya positif di sekolah seperti apa? Belum, Pak. Belum. Ya. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Atau mungkin begini, kami melakukan tapi kami belum tahu kalau itu budaya positif atau tidak. Untuk itu kami sangat penasaran dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Efraim. Oke, baik. Terima kasih, Pak Min. Oke, baik. Budaya positif di sekolah kita sepertinya sering kita lakukan. Misalkan seperti kita setiap hari Sabtu itu kita melakukan senam pagi. Itu salah satu budaya positif. Sudah itu bersih lingkungan setiap pagi. Itu merupakan salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya itu seperti hal sesuatu yang sering kita lakukan. Sudah itu kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Sudah itu misalnya kita saling sapa di sekolah. Itu misalnya kita sering sapa teman atau melakukan misalnya memberikan nasihat kepada anak-anak. Itu merupakan salah satu budaya positif yang kita berikan kepada sekolah kita. Oke, baik. Saya minta teman-teman untuk berdiri dulu. Kita melakukan icing sedikit saja. Oke, baik. Kita saling berhadapan. Oke, baik, pas ya. Pasangannya. Mungkin selama 30 detik saja. Kita senyum. Kalau misalkan ice breaking yang kita sering lakukan setiap hari, mungkin ya kita sama-sama melakukan ice breaking. Mungkin sekarang kita ice breakingnya itu senyum selama 30 detik dengan teman sampai giginya kelihatan. Oke, baik, saya hitung dari sekarang, mulai. Oh, kita lakukan bukan Oke, baik teman-teman, terima kasih. Ya. Oke, baik, mungkin itu salah satu ice breaking. Kalau misalkan jam terakhir kita lakukan ini, saya pikir anak-anak juga akan merasa semangat, memotivasi lagi untuk belajar. Karena saya yakin kalau mereka saling tatap atau melihat senyum temannya, berarti motivasi belajarnya juga pasti akan meningkat. Oke, baik. Hari ini sebelum saya melanjutkan ke materi, karena materi ini berkaitan dengan apa yang ada di LMS-nya kami tentang di modul 1.4 itu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin sekarang kita buat kesepakatan dulu di forum diskusi ini. Pertama saya buat kesepakatan forum diskusi yang pertama ini yang saya buat, yaitu menghargai siapapun, menghargai siapapun saat berdiskusi. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin kesepakatan diskusi hari ini apa saja? Mungkin dari teman-teman saat kita diskusi apa? dari saya. Pak Mito, silakan. Diwajibkan untuk menyampaikan pendapat. Oke, baik, terima kasih Pak Minto. Diwajibkan Menyampaikan pendapat. Oke, kewajiban untuk menyampaikan pendapat. Yang lain? Mungkin teman-teman yang lain? Mungkin ada kesepakatan yang harus kita buat hari ini. Ini kesepakatan pemantik ini. Menghargai siapapun. Ya, Ibu Pina? Mendengar dengan baik ketika teman-teman berbicara. Oke, mendengarkan dengan baik ketika teman-teman yang berbicara. Satu lagi kesepakatan. Mungkin satu lagi. Ya, mungkin ada kesepakatan kelas yang harus kita jalankan hari ini saat di forum diskusi. Oh ya, Ibu Cik. Menyampaikan pendapat atau ide sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, menyampaikan pendapat dan ide sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, terima kasih teman-teman untuk kesepakatan hari ini. Saya pikir kesepakatan ini kita harus lakukan saat kita melakukan forum diskusi. Oke, baik. Materi pada diskusi kita kali ini yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama, inti dari budaya positif. Inti dari budaya positif itu yang pertama itu disiplin positif yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan.
Itu yang pertama. Nanti mungkin teman-teman pernah dengar tentang kata disiplin. Teman-teman pernah dengar kata disiplin? Nah, sering. Oke, sering. Menurut teman-teman itu disiplin itu apa? Taat. Taat terhadap aturan, Komitmen. komitmen. Apalagi teman-teman? Konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, konsisten dengan waktu yang ditentukan. Oke, mungkin selama ini kita berpikir kalau kita disiplin itu kita harus, misalnya kita melanggar ya disiplin itu berarti ada hukuman yang diberikan. Padahal itu tidak diperbolehkan. Ketika kita mendisiplinkan seseorang, tidak boleh ada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada orang tersebut. Gitu. Oke, baik. Yang kedua yaitu kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Tadi mungkin tidak kelihatan tadi itu segitiga restitusi. Itu 6 itu nanti yang kita bahas hari ini, tidak lama, mungkin hanya 20 menit saja. Yang pertama, disiplin positif yang dikaitkan dengan kebajikan. Oke, baik. Yang pertama, disiplin positif. Seperti yang dipaparkan pada layar, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menuntun berat anak agar berdaya dalam mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif ini bukan berarti kita memberikan, kalau misalnya mereka melanggar, kita memberikan hukuman. Tidak, nanti kita misalkan memberikan disiplin supaya anak itu bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan di dalam diri anak tersebut. Itu maksudnya. Misalnya nanti mereka berbuat salah, tidak boleh memberikan hukuman kepada mereka, tetapi hanya memberikan nasihat atau tindakan yang lain tanpa maksudnya serangan verbal atau serangan fisik terhadap anak tersebut. Oke, baik. Nanti jadi pertanyaannya itu, tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan itu apa? Oke, baik. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalkan kita harus datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya apa? Misalkan kita harus datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya di situ adalah disiplin. Gitu. Sudah itu misalnya membersihkan kelas. Masih setiap hari membersihkan kelas. Berarti menurut teman-teman nilai kebajikannya apa? Nilai religi. Oke, nilai religi. Ya, teman yang lain? Nilai kebajikannya itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Misalkan kita membersihkan rumah kita atau membersihkan ruangan kelas. Berarti nilai kebajikan di situ adalah kebersihan. Misalkan kita berdoa sebelum atau sesudah pembelajaran berlangsung. Berarti di situ nilai kebajikan adalah religius. Ya, seperti itu. Ya. Atau misalnya tidak melakukan bullying di sekolah. Berarti nilai kebajikannya menurut teman-teman itu apa? Moral. Yang lain? Etika. Oke. Mungkin dari kesimpulan dari moral dan etika itu adalah saling menghargai. Itu nilai kebajikannya, saling menghargai. Ya. Oke, baik. Yang berikut, disiplin positif tadi sudah itu, nilai kebajikan yang diterapkan dari disiplin positif itu. Tadi sudah. Yang berikut itu adalah tentang teori motivasi manusia. Ya. Teori motivasi manusia itu berbicara tentang bagaimana kita berperilaku. Ya, motivasi. Apakah teman-teman selama ini misalkan datang sekolah, apakah punya motivasi khusus? Ya, motivasi teman-teman datang ke sekolah itu pada waktu itu apa menurut teman-teman? Mungkin teman-teman selama ini kan saya harus datang tepat waktu, itu pasti ada motivasinya. Motivasinya apa teman-teman? Mungkin Pak Al yang sering datang tepat waktu. Oke, jam pertama, mengajar jam pertama.
Yang lain teman-teman mungkin ada motivasi kenapa teman-teman harus datang mengajar tepat waktu. Maksudnya datang cepat, datang ke sekolah. Supaya ada persiapan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Oke, supaya ada persiapan terlebih dahulu masuk kelas. Mungkin yang lain Mentaati aturan. mentaati aturan, ya. Tanggung jawab. Oke, luar biasa. Mungkin selama ini teman-teman punya motivasi. Motivasi saya datang tepat waktu supaya dilihat oleh bapak atasan bahwa saya cepat. Mungkin ada yang seperti itu. Atau supaya siswa tidak tidak kesal dengan kami bahwa kami sering terlambat. Mungkin itu motivasi. Tetapi saya pikir motivasi positifnya kita itu datang tepat waktu itu ya supaya kita punya tanggung jawab dengan profesinya kita. Ya, seperti itu. Karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain. Gitu. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya, kita motivasinya kita datang ke sekolah itu mungkin karena kalau sering tidak datang sekolah atau terlambat, saya tidak merasa nyaman nanti dengan atasan atau tidak nyaman dengan teman-teman lain yang sering datang cepat seperti itu. Kadang juga kita berpikir kita datang ke sekolah, cepat datang ke sekolah itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Misalkan apresiasi dari atasan atau misalkan apresiasi dari rekan-rekan guru seperti itu. Mungkin itu yang ada. Saya pikir motivasi itu sepertinya motivasi negatif seperti itu ya. Sedangkan motivasi positifnya itu kita pasti punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita atau profesi kita. Oke. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya motivasi nanti sering dibicarakan di ruang rapat atau misalkan kita dipanggil SP1 karena sering terlambat atau tidak datang sekolah. Itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalkan menjadi guru berprestasi, mungkin itu makanya motivasinya kita supaya dapat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya itu menjadi orang yang diharapkan oleh atasan. Kenapa kita punya motivasi untuk cepat datang ke sekolah? Mungkin supaya yang diharapkan oleh kepala sekolah bahwa dia menjadi guru yang teladan. Oke. Itu merupakan teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Ya. Mungkin menurut teman-teman selama ini hukuman itu barang biasa. Penghargaan juga terhadap siswa itu merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh guru supaya siswa itu punya motivasi dalam belajar. Sudah itu hukuman juga itu merupakan suatu cara untuk mendisiplinkan peserta didik. Ya. Dari pengertiannya, penghargaan adalah bentuk pengakuan atau pencapaian siswa dalam belajar. Ya, itu penghargaan. Misalnya kita memberikan penghargaan, misalnya beri sertifikat, berikan sertifikat ketika siswa berprestasi atau memberikan hal yang lain yang merupakan sebagai sebuah imbalan yang menurut peserta didik. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Itu menurut siswa. Kalau misalnya kita sering memberikan penghargaan, mungkin menurut teman-teman juga seperti itu ya. Kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa berarti siswa nanti akan termotivasi untuk selalu belajar. Yang kedua, yang berikut hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Hukuman itu biasanya hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Misalkan siswa selalu melanggar, kita selalu memberikan hukuman misalnya serangan secara verbal. Serangan secara verbal itu maksudnya menyerang psikologi mereka atau serangan secara fisik.
Mungkin dua hal ini menurut pandangan kita selama ini adalah hal yang paling baik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa maupun mendisiplinkan siswa. Padahal tidak, ya, padahal tidak. Kalau misalkan kita memberikan secara berlebihan, ya, hukuman dan penghargaan yang berlebihan adalah salah satu contoh mengontrol perilaku murid secara tidak langsung dan menghambat potensinya, ya. Kalau kita selalu memberikan penghargaan, tiba-tiba nanti itu suatu saat kita tidak memberikan penghargaan kepada siswa. Misalnya kita selalu memberikan penghargaan kalau misalnya dia selalu tepat mengerjakan tugas, mendapat nilai tinggi, sudah itu di sekolah selalu datang tepat waktu atau menjadi murid teladan. Kita selalu memberikan penghargaan. Suatu saat kita itu tidak memberikan penghargaan kepada dia, itu akan menghambat potensinya dia, bahkan motivasi belajarnya akan semakin menurun, ya, seperti itu. Dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu lama, hukuman dan penghargaan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan, ya. Siswa pasti bergantung. Nanti kalau saya nilainya begini, berarti dia kasih penghargaan lagi, misalnya kasih sertifikat terus, kasih nilai-nilai bagus terus, atau kasih hadiah dari bapak ibu guru. Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa tersebut, hukuman juga seperti itu. Ya, kalau kita sering memberikan hukuman, pasti anak akan selalu minder dengan kita. Bahkan ada rasa putus asa dari anak. Bahkan anak juga lama-kelamaan akan membenci kita, ya, akan membenci kita dan akan melihat kita itu sebagai seorang musuh, bukan sebagai seorang teman lagi, atau sebagai seorang kakak lagi. Itu bagian dari hukuman dan penghargaan. Yang berikut, keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Teman-teman mungkin berpikir selama ini atau pernah dengar tentang keyakinan kelas? Belum, ya? Kalau kesepakatan kelas? Sering, ya. Oke, baik. Seperti selama ini teman-teman semua sering membuat kesepakatan kelas di kelas, ya. Oke, baik. Kesepakatan kelas akan berkembang menjadi suatu keyakinan kelas, ya. Kesepakatan kelas, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kita buat kesepakatan kelas. Setelah buat kesepakatan kelas itu, dia akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalkan contohnya sederhananya apa? Misalkan teman-teman sepakat, saya mau jadi agama apa? Saya agama apa? Apakah saya mau agama Katolik atau agama Islam atau agama yang lain? Ya, seperti itu. Teman-teman, itu kesepakatan dalam diri teman-teman. Setelah itu, teman-teman bukan punya saya Katolik saja. Berarti teman-teman punya keyakinan bahwa saya harus percaya dengan agama itu yang saya seperti itu. Ketika teman-teman sudah berkembang dari keyakinan kelas, dari kesepakatan tadi kita buat kesepakatan kelas, sudah itu ke keyakinan kelas. Setelah dari keyakinan kelas, dia akan berkembang menjadi suatu lingkungan yang positif, ya. Lingkungan positif, kita yakin bahwa apa yang kita buat di dalam kelas harus kita taati. Itu maksud keyakinan, ya. Kita buat dalam kelas, misalkan saya membersihkan setiap warga kelas harus membersihkan kelas setiap hari. Keyakinan kelasnya itu adalah selalu membersihkan kelas. Itu keyakinan dalam diri setiap warga kelas, berarti hari ini saya harus membersihkan kelas. Lama kelamaan setelah kita meyakini itu akan menjadi suatu budaya positif, ya. Setelah kita melakukan, misalnya saya yakin hari ini kita harus bersih kelas. Oke, besoknya juga kita yakin, kemarin kita sudah melakukan kesepakatan kelas, berarti hari ini saya harus bersihkan kelas juga, tanpa melihat siapa yang bertugas hari ini atau piket hari ini. Itu merupakan suatu keyakinan dalam diri kita untuk membersihkan kelas, ya. Setelah kita melakukan itu terus menerus, berarti itu akan menjadi suatu budaya positif yang kita lakukan di sekolah, ya. Seperti itu ya keyakinan kelas. Oke, baik teman-teman. Kebetulan kemarin ini saya melakukan di kelas 11 IPA tentang keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas saya buat di kelas MIPA kemarin, dan hasilnya seperti ini. Saya tempel di depan papan, kami membuat keyakinan kelas dan tempel pakai kertas post-in disebut kertas memo, ya.
kita tempel keyakinan kelas apa, kita buat kesepakatan kelas, baru setelah itu kita yakini bahwa hal ini yang harus kita lakukan nanti terus menerus ketika pembelajaran fisika berlangsung. Ya, saya pikir juga pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga lakukan ini supaya bisa ada juga di situ. Kita harus selalu aktif di dalam kelas. Berarti keyakinan bahwa setiap dalam kelas ini harus aktif semua. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sampai di keyakinan kelas. Ini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada pertanyaan sampai dari yang pertama tadi sampai dengan keyakinan kelas. Yang budaya positif, sudah itu motivasi perilaku manusia, sudah itu keyakinan kelas. Mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang itu. Ketiga itu sebelum kita lanjut ke posisi kontrol guru. Oke, Ibu Tina. Baik. Tadi dijelaskan tentang hukuman dan penghargaan. Oke, baik. Yang saya tanyakan, jika keduanya itu tidak boleh dilakukan, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika siswanya berprestasi supaya menambah motivasinya, kira-kira dengan apa? Kemudian siswa yang melakukan kesalahan, untuk menghindari kesalahan yang terulang kembali, kira-kira dengan cara apa kita lakukan kalau bukan penghargaan dengan hukuman? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Tina. Oke, baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak boleh dilakukan, tapi tidak boleh sering dilakukan supaya tidak terjadi ketergantungan. Misalnya hari ini kita berikan penghargaan, sudah besok lagi ketika kita bertemu penghargaan lagi, sudah itu ketika misalnya dia lagi buat penghargaan lagi, berarti nanti lama-kelamaan dia akan ketergantungan bahwa kalau dia melakukan itu berarti diberikan penghargaan. Hati-hati, karena suatu saat ketika kita tidak memberikan penghargaan dia, satu hari saja kita tidak memberikan penghargaan terhadap anak tersebut, maka lambat laun motivasi belajarnya akan menurun. Boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak sesering mungkin memberikan penghargaan. Begitu juga dengan hukuman. Ya, hukuman. Boleh memberikan hukuman, tetapi tidak boleh memberikan hukuman yang terlalu sering. Serangan verbal yang mengganggu, apalagi yang membuli mereka atau serangan fisik terhadap mereka. Saya pikir untuk serangan fisik di sekolah kita tidak ada lagi ya, teman-teman. Sudah itu serangan verbalnya juga, bullying, apalagi kita sudah menerapkan bullying di sekolah, menghindari bullying di sekolah. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada yang lain. Maksudnya di sini tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya hari ini lakukan, besok lakukan. Boleh, boleh dilakukan, tapi jangan keseringan. Takutnya nanti peserta didiknya itu atau muridnya itu bergantung dengan penghargaan yang kita berikan. Seperti itu. Mungkin dari Bu Acik. Dari saya masih lanjutan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Tina. Jadi lalu yang saya lanjutkan itu terkait dengan tanggung jawab dari setiap peserta didik. Kalau yang saya lihat di sekolah kita ini, ketika guru pikirnya tidak mengontrol setiap pagi ketika membersihkan lingkungan, lalu tanggung jawab dari setiap peserta didik itu sangat menurun. Nah, bagaimana cara kita supaya tanggung jawab dari setiap peserta didik itu selalu ditingkatkan dalam dirinya mereka? Oke, baik. Mungkin hal itu yang belum menjadi budaya positif di sekolah kita ya. Mungkin kita belum, kalau misalnya keyakinan atau kesepakatan kelas kita sudah buat, tetapi mungkin untuk kesepakatan di sekolah itu yang sering jarang kita buat ya. Misalkan kesepakatan antara kesepakatan antara murid dengan guru piket, mungkin belum. Ketika kita membuat kesepakatan itu, maksudnya guru piket membuat kesepakatan dengan seluruh yang peserta piket hari itu siswa, berarti nanti itu akan menjadi suatu keyakinan bahwa maksudnya kalau misalkan melanggar, saya pikir guru-guru punya metode khusus ketika siswanya itu melanggar dengan kesepakatan yang kita berikan. Nanti itu dijelaskan terakhir nanti. Maksudnya ketika dia melanggar itu, bagaimana kita lakukan? Itu yang dinamakan dengan nanti terakhir itu adalah segitiga restitusi. Mungkin terakhir nanti itu yang kita bahas juga, bagaimana cara memperlakukan peserta didik ketika melanggar apa yang menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan yang kita buat di sekolah maupun dalam kelas. Oke, mungkin saya lanjut ke posisi kontrol guru. Oke, baik.
posisi kontrol guru ini yang pertama penghukum, ya. Ini posisi kontrol. Di posisi kontrol guru ini kalau tidak salah ada 5. Ya. Yang pertama itu penghukum. Apa yang maksud dengan penghukum? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu kadang dulu kita lakukan oleh guru-guru, yaitu sebagai posisi kontrol, misalnya dengan kata serangan verbal ini, patuhi aturan saya atau awas dengan ancaman di belakangnya. Kamu ikut aturan saya atau awas kamu, biasanya begitu, ya. Itu serangan verbal. Nah, serangan fisiknya itu kita menggunakan biasanya kita menggunakan kayu atau benda-benda lain yang membuat mereka merasakan sakit di tubuhnya. Itu. Sedangkan yang tadi ini patuhi aturan saya, itu serangan verbal atau awas. Itu sebagai penghukum. Kita fungsinya sebagai penghukum, memberikan hukuman kepada peserta didik. Yang berikut yaitu sebagai teman, ya. Itu setelah dari penghukum mungkin kita ada perubahan sebagai teman. Bukan sebagai teman, minta maaf. Di mana rupanya? Paduannya itu mungkin gini sih. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Maksudnya siswa merasa bersalah dengan ucapan kita atau tindakan kita, itu misalnya begitu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memang lebih lembut, tapi peserta didik merasa seperti saya salah, seperti itu, ya. Dengan kata-kata, ibu sangat kecewa dengan sikap kamu. Tetapi untuk penghukum itu biasanya dihilangkan. Kalau misalnya kita sudah masuk ke tahap kedua ini, kita hanya membuat mereka seperti merasa bersalah dengan apa yang mereka buat. Siswanya ini, bukan gurunya. Guru hanya bilang, Bapak guru sangat kecewa dengan sikap kamu atau sangat kecewa dengan perbuatan kamu. Oke, baik, itu yang kedua. Yang ketiga sebagai teman. Ya, posisi kontrolnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya dia tidak membersihkan lingkungan kelas tadi, kita panggil sini, kita bilang, ayo bantulah demi bapak ya, supaya bapak misalnya tidak ditegur oleh kepala sekolah, seperti itu. Kita ajak mereka seperti teman, ayo sini dulu, kamu bersihkan lingkungan itu Pak. Nanti bapak kepala sekolah nanti datang, dia pasti tegur bapak karena tidak menyuruh kalian untuk bersih lingkungan. Itu sebagai teman, seperti ajak murid sebagai seorang teman. Oke, yang berikut pemantau, ya, pemantau. Kita hanya melihat saja, apa yang dia lakukan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kita hanya melihat saja. Sudah itu nanti kita lihat dari jauh. Nah, kita dekati dia, itu sebagai pemantau. Sudah itu misalnya dia melanggar aturan itu, misalnya dia bolos, kita mendekati dia, kita tanya, peraturan apa sih yang kamu langgar? Kita tanya. Nanti dia jelaskan, oh ini. Kalau muridnya tidak tahu aturan di sekolah, misalnya peraturan apa? Saya bolos Pak. Oke, baik. Apa yang harus kamu lakukan untuk tidak bolos lagi? Seperti itu. Itu sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya mereka sendiri. Oke, baik. Misalnya kita panggil, biasanya kita panggil peserta didik kita. Misalnya saya lapor nih sama wali kelas. Misalkan Pak Okap balik kelas di kelas 10, saya lapor dengan Pak Okap. Pak Okap posisinya nanti di sini manajer. Dia tanya tentang apa saja keyakinan atau kesepakatan yang dilakukan oleh kelas kemarin. Seperti misalnya Pak Okap, tadi itu ada siswa di kelasnya IT, dia itu main HP ketika lesnya saya. Berarti Pak Okap nanti di situ akan memanggil dia dan ditanya penyebabnya, kenapa dia melakukan demikian. Nanti Pak Okap di situ akan menemukan, alasannya seperti ini, ya. Oke, nanti tanya juga keyakinan apa yang kita pernah buat di dalam kelas, seperti itu. Nanti dia jelaskan, misalnya keyakinan gini-gini, bahwa tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, begitu. Itu 5 posisi kontrol guru. Yang berikut ini segitiga restitusi.
Oke baik, ini segitiga. Yang terakhir ini ya teman-teman ya. Ini segitiga restitusi. Ini hal yang paling maksudnya yang paling memang dilakukan oleh seorang guru, yang harus memang dilakukan oleh seorang guru. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu segitiga restitusi. Oke baik, segitiga restitusi ini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan itu tadi, ketika siswa berbuat salah, saya lapor kepada Pak Okap, oleh siswanya kami tadi itu, Pak Oscar punya tadi itu ketika belajar fisika dia sedang main HP. Akhirnya Pak Oscar panggil ke ruangannya dia tanya, kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Nanti dia jelaskan. Ya gini Pak, kamu tahu tidak perbuatan itu salah atau benar? Nanti dia bilang salah. Oke, nanti di situ kita jelaskan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia itu pasti pernah berbuat salah, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Sudah itu Bapak juga pernah melakukan ini. Nanti ketika kamu sudah tahu itu salah, berarti kamu bisa memperbaiki kesalahan. Itu maksudnya menstabilkan identitasnya dia, supaya dia tidak merasa bersalah sekali dengan perbuatannya dia. Yang berikut, validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Nanti di situ dijelaskan, sudah dijelaskan itu. Nanti kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan tadi kenapa kamu bermain HP di ruang kelas. Nanti dia akan menjelaskan. Oh, saya bermain HP Pak karena saya merasa bosan. Dari situ ketika ketika kita validasi, kita tahu, oh penyebabnya dia itu karena merasa bosan. Kita sudah tahu penyebabnya itu. Nanti kita menjelaskan kepada guru tersebut, misalnya guru fisika, oh Pak, kita tulis Pak dia itu merasa bosan tadi ketika belajar bisa, mungkin karena model pembelajaran yang Pak berikan tidak pas atau tidak kena di hatinya peserta didik tersebut. Nah itu maksudnya validasi tindakan. Sudah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan itu, kita tanya kepada dia, keyakinan apa yang kamu langgar ketika kamu bermain HP? Yang pertama, tidak menghargai, ya toh, tidak menghargai. Sudah itu tidak bertanggung jawab, ya, itu tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak Guru, seperti itu. Itu nanti dari situ setelah kita menanyakan tentang keyakinan dan dia tahu tentang keyakinan yang dibuat oleh wali kelas dengan peserta didiknya itu, nanti di situ wali kelasnya akan paham, oh maksudnya dia ini melanggar keyakinan apa saja, ya, seperti ini. Ini model segitiga restitusi ini yang kamu tentu punya di validasi yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu memvalidasi, mengetahui, oh kamu punya alasannya. Nah, dia jelaskan, saya merasa bosan dari Pak. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu punya cara supaya kamu tidak melakukan tindakan tersebut? Nanti dia jelaskan, oh saya lebih apalagi, misalkan lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran supaya tidak bosan, seperti itu. Sudah itu menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan atau kan dari kesepakatan kelas tadi itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, nanti kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Yang penting itu wali kelasnya juga sudah buat kesepakatan kelas, ya, karena dari kesepakatan kelas akan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tadi itu akan menciptakan budaya positif yang sering dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas, ya. Selain guru juga buat keyakinan kelas, wali kelas juga akan membuat keyakinan kelas, ya, supaya ketika ada permasalahan seperti ini kita tahu, oh keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh anak wali saya.
Sehingga pada saat kita panggil anak balik kita untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tahu, oh ini yang dilanggar oleh anak balik saya, sehingga hal ini yang harus diperbaiki. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, itu saja pemaparan materi saya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semua yang berkaitan dengan apa yang saya presentasikan, atau memang sudah pas, atau teman-teman ada yang masih belum paham? Sudah. Ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Atau ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan yang terakhir tadi itu tentang segitiga restitusi. Memang ini yang harus dilakukan oleh yang sering harus dilakukan oleh balik kelas, ya. Selain oleh guru itu sendiri, atau yang paling bagus itu balik kelas. Biasanya gurunya itu guru mata pelajaran mengadu kepada balik kelas, ya. Anak balik bapak seperti ini tadi bermain HP atau bolos. Biasanya kita begitu, ya. Anak balik bapak tadi bolos, dia panggil ke ruangannya dia. Itu melakukan segitiga restitusi, ya. Supaya misalnya anak tidak terlalu merasa, oh apa yang dilakukannya itu suatu kesalahan yang paling besar. Seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman semua. Oke, mungkin ada tambahan tentang segitiga restitusi ini. Oke, baik. Karena teman-teman sudah paham, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, itu saja pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada pemaparan materi saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Waktu dan kesempatan saya kembalikan pada Pak Al. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk baik, terima kasih Pak Efraim yang sudah memberikan pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya rasa bahwa mungkin saat ini kita belum ada pertanyaan, tetapi seiring berjalannya waktu kita akan sama-sama belajar dan kita akan menemukan banyak pertanyaan dan saling berdiskusi dan berbagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk atensi dan perhatian dari teman-teman untuk mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pak Efraim. Saya rasa waktu kita cukup dan sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Alfred Nemasus, guru di SM Negeri 3 Pocoranaka, sekolah dari calon guru penggerak Angkatan 10 atas nama Efraim de Coubertin Peters. Pak Efraim telah memaparkan kepada kami materi disiplin positif. Materi yang ia sampaikan sangat luar biasa dan ia menyampaikannya dengan sangat baik. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Efraim, saya mengambil satu kesimpulan bahwa disiplin positif adalah tindakan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan juga pembentukan kepercayaan. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan, guru perlu mengidentifikasi kasus dan juga penyebabnya, sehingga guru memiliki kesempatan untuk menentukan pemecahannya yang tanpa melakukan tindakan yang justru kontradiktif. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, yang pastinya kita membuat keyakinan kelas dulu, ya. Membuat keyakinan kelas dulu. Pertama, nanti Bapak akan tanya dengan kalian, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya. Jadi menurut saya keyakinan kelas merupakan salah satu tindakan untuk mempunyai kesepakatan atau peraturan di dalam wilayah kelas tersebut. Oke, baik, bagus sekali. Kirim, berikan aplaus untuk Kirim. Ya, Dino, silakan. Menurut saya, keyakinan kelas merupakan pedoman untuk mengatur perilaku dan interaksi siswa di dalam kelas. Oke, bagus, luar biasa sekali. Berikan aplaus untuk Dino. Baik, anak-anak, sebentar kalian tulis tentang keyakinan kelas yang harus kita lakukan selama kegiatan pembelajaran fisika, ya.
keyakinan kelas ini supaya apa yang kita sepakat dalam kelas harus kita laksanakan dengan baik. Tidak boleh melanggar tentang keyakinan kelas yang kita buat secara bersama. Ini namanya post-in ya. Nanti Bapak akan tempel ini di depan, nanti masing-masing akan tempel di depan. Tempel double folio ini di depan, nanti tempel di double folio ini ya, ini kertas post-innya. Nanti tempel di depan ya. Sebentar satu-satu akan tempel di depan, bawah tempel depan. Sudah itu nanti Bapak akan tunjuk siapa yang membaca tentang keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Oke, siap? Siap. Oke, baik. Bapak akan bagi ya. Kamu jumlahnya berapa ini? 14. Oke, baik. Nanti warnanya warna warni ya. Oke, Kristo punya alam. Nanti ini siapa? Apanya dia? Yang perkanya dia supaya tidak apa usah nanti perkat. Depan tempel depan perkat. Ini dari itu karena bukannya warnanya. Baik, tidak sama. Pernah bisa pilih ini. Oke. Esal. Ada naik siap. Ini warna pink atau warna oranye? Kuning tidak. Ditulis ya keyakinan kelasnya ya. Ya tulis memang. Oke, silakan tulis, nanti tempel di depan ya. Bapak akan tempel di sini ya. Oke, baik. Semuanya sudah? Sudah. Oke, baik. Silakan tempel di depan. Silakan tempel di sini di kertas double folio. Tempel yang rapi ya, rapi. Urutan sana, bawah, tengah. Ada spidol. Masuk ke bawah sedikit ke bawah. Ya, pilih satu lagi ke bawah. Bawah lagi ya. Ada spidol, saya minta spidolnya dulu. Ya, silakan. Silakan tempel satu yang rapi ya. Oke, boleh di bawah. Boleh di bawah.
Ya, bagus sekali. Kenapa? Tidak dekat. Ya, nanti pakai ini dulu. Nanti jangan tulis ke meja ya. Yang mau tulis, yang tidak, ada yang tidak dekat. Tidak apa gitu, tidak apa. Nanti kan dibaca. Sudah, semuanya sudah. Tinggal berapa orang? Satu atau dua? Satu, oke. Oke, baik. Terima kasih. Silakan berikan applause untuk kita semua. Baik. Siapa yang mau membaca tentang keyakinan kelas? Yang lain, ya. Silakan. Nanti kita sepakat atau tidak? Silakan. Keyakinan kelas sebelas IPA. Yang pertama, selama pembelajaran secara langsung, siswa-siswi mampu maupun lepas guru wajib berbahasa Indonesia. Oke, sepakat? Satu. Yang kedua, dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran berlangsung kecuali diizinkan oleh bapak dan ibu guru. Oke, sepakat? Yang kedua, tiga. Yang membudayakan literasi dan numerasi sebelum pembelajaran dimulai. Sepakat? Oke. Yang keempat, terciptanya senyum, salam dan sapa terhadap guru maupun sama teman. Sepakat? Sepakat ini, sepakat tidak? Oke, sepakat ya. Yang kelima, mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru atau pendapat dari teman. Sepakat? Mana ini saya? Sepakat? Oke. Yang berikut. Ganti dulu. Ya, siapa? Silakan. Nanti yang ketiga siapa? Tidak terjadi no. Oke, baik. Silakan. Harus berdisiplin saat di dalam kelas. Sepakat? Pelan-pelan. Berperilaku sopan satu dan saling menghargai satu sama lain. Sepakat? Oke. Mendengarkan dan memperhatikan. Dan memperhatikan Bapak Guru sedang menjelaskan materi. Ya, memperhatikan Bapak Guru saat menjelaskan materi. Sepakat? Oke. Berikut, menghormati guru dan siswa atau teman sebagai mana menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan. Oke. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak saling merendahkan. Sepakat? Sepakat? Oke, baik. Yang berikut, mendengarkan dengan seksama dan mengikuti instruksi guru. Oke, sepakat? Dengan seksama dan mengikuti semua instruksi dari guru ketika pembelajaran berlangsung. Sepakat ya? Oke, baik. Yang berikut siapa tadi? Oke, silakan Bimo. Oke, terima kasih. Baik, yang berikut mengikuti prosedur yang diterapkan oleh sekolah untuk menangani konflik atau masalah lain yang mungkin timbul di dalam kelas. Oke, sepakat? Saling apa ya namanya? Apa namanya tadi itu? Mengikuti prosedur. Misalnya kalian ada permasalahan, kasih tahu baik-baik dengan balik kelas atau dengan guru mata pelajaran ketika ada konflik di dalam kelas ya, ketika pembelajaran berlangsung. Oke, Berikut menjaga kehadiran dan partisipasi yang konsisten dalam kelas. Oke, baik, sepakat ini. Selamat.
Selalu ada perasaan tes fisika. Sepakat? Berikut, saling menghargai saat teman presentasi. Oke. Saling menghargai ketika presentasi di dalam kelas. Sepakat? Teman-teman, sepakat? Oke, sepakat ya. Patuhi memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Oke, sepakat ini? Jangan ada misalnya hari Senin tidak boleh di luar seragam putih. Putih apa? Jangan pakai pramuka di sini ya. Harus ikut sesuai dengan aturan di sekolah. Oke, ini keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama, ya. Tidak boleh dilanggar ya. Saya sebagai guru juga tidak boleh melanggar ini keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama maupun kalian. Oke, sudah sepakat semuanya tadi? Sudah. Oke, bagus. Luar biasa. Nanti setelah ini kita foto depan sini ya, untuk menunjukkan bahwa yang ini benar-benar keyakinan kelas yang kita buat bersama ketika pembelajaran sudah selesai. Oke, baik, itu saja keyakinan kelas yang kita buat.